3 materi. Ada TWK, ada TIU, ada TKP. Ya. TWK itu wawasan kebangsaan, ada TIU itu intelijensi umum, yang satunya TKP, tes kematangan. Ya. Oke, ini jadwal kalian, cuma ini tadi mundur. Jadi di tesnya itu harusnya dimulai 26 Agustus, tapi ini mundur kelihatannya. Menunggu tim Satgas. Oke, ini tesnya. Permenpan RB 27 tahun 2021. Berapa jumlah soalnya? Nah, jumlah soalnya ada 110 soal. Ya. Waktunya cuma 100 menit. Tambah ya, ditambah. Soalnya nambah. Nah, ini 110 itu 45 itu TKP, tes kematangan, 30 tes wawasan kebangsaan, 35 TIU. Ya, jadi total ada 110. Nah, bagaimana penilaiannya? Jadi tes wawasan kebangsaan sama TIU itu kalau betul poin 5. Kalau salah 0. Ya. Tidak diisi 0. Nah, kalau karakteristik pribadi itu tidak ada yang salah. Jadi poinnya 1 sampai 5. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah kalian harus isi, jangan tidak diisi. Apapun jawaban kalian diisi. Karena tidak ada pengurangan nilai di sini. Orang kalian isi aja belum tentu betul, apalagi tidak diisi, nyata sudah. Kalian pasti nol. Tapi kalau diisi masih ada peluang. Mau hitung kancing kah, mau itu urusan lain. Tapi wajib diisi. Jadi 110 itu wajib diisi. Nah, ya ini tadi. Jadi TKP itu 45 soal, tidak ada nilai 0, tapi kisaran skornya 1 sampai 5. Nah, kalau TIU sama wawasan kebangsaan itu kalau salah 0, kalau benar nilainya 5. Nah, ini batas ambang. Jadi di cat kalian itu ada batas ambang. Nah, batas ambang inilah yang kita lihat. Nah, sekarang dulu tahun 2019 batas kita itu adalah 271. Ya. Dengan TWK 65, TIU 80, TKP 126. Nah, sekarang berubah. TWK-nya tetap 65, TIU-nya tetap 80, TKP-nya naik menjadi 156. Kenapa dia naik? Karena dia nambah soal. Ada 10 soal tambahan untuk di tes kepribadian. Nah, ini bobot soalnya. Jadi kalau dia benar semua, di TWK itu skornya adalah 150. Ya, skornya adalah 150. Nah, tadi skor kita itu cuma 65. Artinya dari 30 soal itu kita cukup 13 soal benar. Udah lolos ambang batas ya, belum lolos CP, masih lolos ambang. Nah, TIU tadi itu adalah 80 ya. Berarti di sini kalau 80 itu cukup 16 soal benar aja, itu sudah cukup, bahkan berlebih. Ya. Nah, yang TKP totalnya 225, tadi 156. Nah, kalau 156 ini ya, dari 45 soal itu artinya kita benar untuk skor 4 saja itu sudah cukup memenuhi. Ya, skor 4 saja sudah cukup untuk memenuhi ambang batas. Nah, tapi yang perlu dicatat di tes CP ini kita kan selalu bilang ini tes keberuntungan saja. Tidak ada tes yang disebut keberuntungan. Ya, tidak ada tes yang disebut keberuntungan.
Kenapa? Karena kita ada ambang batas. Nah, celakanya teman-teman yang tidak tahu strategi, jadi kita sebetulnya bermainnya di strategi. Setiap orang tuh punya kesenangan masing-masing. Ada yang senang hafalan, TWK, habis dimakannya Pancasila. Iya. Malas hitungan. Ya. Skornya nanti melewati, skornya 300 misalnya. Hitunglah 320. Harusnya lolos. Ya. TWK-nya anggaplah 100 atau 120 misalnya. TIU-nya 75. TKP-nya 110 misalnya. Pokoknya lebih lah sudah dia. Tapi ya tidak lulus karena TIU-nya tidak memenuhi ambang batas. Ya harus timbang. Jadi harus seimbang. Harus semua kita penuhi ya ambang batasnya. Anaknya Jokowi itu tidak lulus. Tidak lulusnya di TIU waktu itu. Jadi musuhnya itu biasanya lebih banyak pada TIU dan TWK. Kalau TKP itu mulus semua rata-rata. Semua bisa memenuhi syaratnya. Oke, jadi nilai kelulusan tiap peserta itu pertama harus terpenuhi. Tiap babaknya harus terpenuhi. Ya. Yang kedua, perhitungan kelulusan tidak didasarkan pada akumulasi penjumlahan yang kayak tadi. Total 320, berarti kita lolos. Karena situ tadi cuma 301, tidak. Ketika TIU kamu 75 saja, maka tidak lolos. Atau TWK-nya tadi 60, kita dapat cuma 55. Langsung kita gugur. Ya. Nah ingat, peserta itu hanya dikasih waktu 54,5 detik satu soal. Satu soal itu cuma 54, jadi tidak sampai 1 menit. Kalau dia tidak sampai 1 menit, maka soal-soalnya harus punya etika. Jadi membuat soal itu harus punya etika. Orang 1 menit tapi dipasangnya kita berpikir keras, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh, itu salah. Ya. Jadi soal-soalnya nanti apapun bentuknya harus bisa diselesaikan dalam waktu di bawah 1 menit. Sehingga kalau nanti ada soal yang aneh, yang kita lihat aneh, pasti itu bukan soal yang beretika. Nah, yang membuat soal ini bukan orang sembarangan. Ya. Mereka tahu etika membuat soal. Karena hanya kita diminta cuman 1 menit 1 soal. Oke ya. Nah, kita lihat lagi. Ini tes wawasan kebangsaan, itu ada 4 yang harus dipakai: nasionalisme, integritas, bela negara, sama pilar negara. Ini di permennya sudah menyebut itu, sehingga ini yang harus kita pahami. Masalah TWK itu sebetulnya masalahnya sederhana, cuma karena kita sudah lama tidak membaca sehingga jadi masalah. Yang paling banyak di TWK itu adalah masalah amandemen undang-undang. Kita punya amandemen sudah sampai 4 kali amandemen. Itu kalau nggak baca materi secara total, itu bahaya. Yang lebih nanti agak merepotkan adalah menyambung antara sila-sila Pancasila dengan pasal-pasal. Nah itu. Nah, nanti saya akan lihatkan bagaimana materi yang sederhana yang bisa kalian pahami. Nah ini kalau yang TIU itu terdiri dari 3. Kemampuan verbal, itu ada analogi, silogisme, analitis. Kemudian kemampuan numerik, ini berhitung. Ya. Biarnya menghitung sederhana. Nanti kita lihat soal yang disebut menghitung sederhana. Kemudian perbandingan kuantitatif, ada deret angka, ada soal cerita. Ini yang sering jadi masalah.
sebagian besar peserta ini yang sering jadi masalah. Kemudian kemampuan figural itu adalah gambar. Kita ngikutin serial gambarnya. Ini ke sini, ini ke sini. Nanti akan terlihat ya. Oke. Nah, kalau TKP kepribadian ini ada pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, teknologi informasi, ada profesionalisme, dan ada materi anti radikalisme. Banyak teman-teman yang berpengalaman yang pernah ikut menyatakan seperti ini. TKP itu sebetulnya mudah, tapi kok aku salah ya? Kok dianggap salah ya? Kok skorku kecil ya? Karena mereka tidak melihat konten ini. Jadi soalnya sederhana, tapi kemudian karena tidak memahami konten, sehingga jawabannya menjadi bukan salah, tapi kan skornya 1 sampai 5. Tidak dapat mengambil skor yang tinggi. Satu contoh yang saya selalu bilang begini. Narasinya ya, saya seorang pelayan di sebuah restoran, tiba-tiba ada pelanggan yang komplain. Apa yang saya lakukan? Nah, A, saya segera minta maaf dan segera menggantikan makanannya. B, saya minta maaf kemudian menyampaikan pada chef untuk menggantikan makanannya. C misalnya, saya minta maaf kemudian menyampaikan kepada pimpinan. Nah, jawaban yang kepengen kita benar adalah kita minta maaf terus menggantikan makanannya. Itu kan? Itu kita anggap yang paling baik. Kita hebatlah mampu menyelesaikan masalah. Harus diingat, kita ini cuma pelayan. Nah, artinya ada tugas fungsi dia. Pelayan itu tidak mungkin kan dia ngambil, minta maaf, ngambil, terus dia masakan, malah jadi masalah, malah keasinan misalnya. Karena dia tidak ahli di memasak, dia hanya pelayan. Sehingga dia harus menyampaikan ke chefnya, tolong ganti, karena chefnya yang tahu. Baru diantar kembali. Nah, soal-soal seperti itu sering terjadi nanti di TKP. Itu salah satu contoh. Materi yang baru itu adalah materi anti radikalisme. Ini materi baru di CPNS yang sekarang ya. Jadi intinya adalah kecenderungan kita bersikap terhadap permasalahan-permasalahan radikalisme yang terjadi. Nah, saya ingin lihatkan karena pengalaman itu lebih banyak kegagalan itu ada di TIU ya. Maka TIU menjadi bagian yang utama. Kalau TWK itu bisa dilakukan, ngobatinya dilakukan dengan membaca. TKP itu dengan membaca. TIU nggak bisa dengan membaca. Jadi betul-betul pemahaman, betul-betul cara kita untuk menghitung secara benar. Nah ini tadi materinya. Ada verbal, analogi, silogisme analitis, ada numerik dan ada figuran. Nah, tes verbal sendiri itu ada sinonim, padanan kata, ada antonim, ada perbandingan kata dan ada pemahaman wacana. Ya. Kuncinya itu tentu kita harus mempunyai perbendaharaan kata, ya, perbendaharaan kata kita yang harus kita kuatkan. Ini tipsnya, ya, jangan memilih kata yang bunyinya mirip. Itu yang pertama kodenya. Oke. Kita lihat dulu. Ini salah satunya. Salah satu contoh soalnya untuk sinonim. Stabilitas. Padanan kata, sinonim dari stabilitas menurut kalian? Kayaknya jawabannya hampir sama semua deh. Ya. Apa Sur? Menurut? Jangan banyak dipikir. Lihat soal, lihat jawaban. Lihat soal, langsung lihat jawaban. Langsung berani untuk menjawab. Nah, kata-kata ini kata-kata umum, tapi kadang-kala kita apa nih? Ya. Selalu terlepas. Ingat dari kata-kata stabil.
Jadi ketika bicara stabilitas itu stabil. Iya, kata-kata Mirip semua. mirip semua. Oke, ya kan? Mirip semua. Nah, stabilitas itu stabil. Kalau stabil, bahasa yang paling bagus di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kemantapan. Ya. Jadi di sini stabilitas itu, kalian boleh jawab. Artinya ini untuk mengingatkan kemampuan kalian. Ya. Optimal. Jangan cari kata yang dekat dengan kata optimal. Itu kodenya tadi. Maka yang ada opnya pasti salah. Ya, minimal kita tahu yang salah. Optimis pasti salah. Kalau karena dekatan katanya. Ya, minimal satu sudah kita tahu salah. Masih ada yang salah lain? Ya, empatnya enggak. Ya kita cari sendiri. Ya. Sekarang optimal. Apa menurut kalian optimal? Apa enggak? Terbaik. Terbaik. Nah, apa? Nah, ini lebih pada perbendaharaan kata. Yang kadang-kala kata itu pernah kita dengar, atau ada kata-kata yang sama sekali memang tidak pernah kita dengar. Tapi dia ada di Kamus Bahasa Indonesia. Yang mau tidak mau, yang sudah di-Indonesiakan ya, sehingga kita harus memahami. Elaborasi. Aduh, apalagi itu kayaknya aku belum pernah dengar deh. Ya kan? Nah, elaborasi. Jadi elaborasi itu adalah penjelasan terperinci. Ini hafalan semua. Ini hafalan ya, yang kita hafal. Saya akan terus saja. Konvensi. Ingat konvensi. Konvensi itu pasti perundingan. Ya. Konvensi pasti perundingan. Apa yang didapat di situ? Kesepakatan. Jadi kita bayangkannya begitu. Tetapi ini sebetulnya buntut-buntutnya nanti adalah hafalan. Aforisma, aduh apa lagi itu? Kita tidak pernah dengar kata-kata itu. Ya. Tapi itu masalahnya ada di Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Jadi aforisma itu adalah maksimal. Nanti kalian akan terbiasa dengan sendirinya. Porto. Jangan dibilang Ronaldo situ, kan ada Porto situ. Porto itu biaya. Ini soal-soal yang sering dikeluarkan di dalam soal-soal CPNS. Ya. Pernah dengar, kan? Cerebrum. Nah, kalau cerebrum ini orang kesehatan yang pernah dengar. Cerebrum itu adalah otak besar. Ini juga sering dikeluarkan. Bagak. Bagak. Ini pasti kita tidak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Bagak itu adalah pemberani. Bagak itu adalah pemberani. Canggih. Tahir. Semua ada di situ. Dan hampir sama semua. Bahkan canggih itu kalau di Kamus Bahasa Indonesia ini mana ini? Bukan mutakhir, tapi sophisticated. Sophisticated itu ada apa ya? Banyak dan ribet, sudah tersusun banyak. Jadi sophisticated itu yang disebut dengan canggih. Residu. Apa residu? Biasanya kalau kita sisa. Residu, ada yang bilang ampas, ada sisa. Tapi yang di kamus itu adalah sisa. Residu itu adalah sisa. Eclipse. Nah, ini sama. Eclipse itu ya, itu adalah gerhana. Eclipse itu gerhana. Bonanza. Bonanza, pabrik semen. Apa udang? Bonanza. Peternakan lah sudah nih. Peternakan. Nah, jadi bonanza itu keinginan. Jadi bonanza itu apa ya? Sesuatu yang wah. Itu bonanza. Perayaan. Itu berarti sumber kesenangan. Jadi bonanza itu adalah sumber kesenangan. Ini untuk padanan kata. Nah, padanan kata itu. Nah, ini juga boleh
Oh, mana kainnya? Foto tadi itu. Ada nanti masuk tuh. Ada kain? Oh, ada. Oke. Nah, kasih jeda dulu Pak dulu Pak. Bapak Abdul belum. Nah, Ini padanan kata. Jadi bisa. Jadi kalian nanti di sini ini juga soal-soal model padanan kata, ya. Nah ini masih padanan kata. Nah ini nanti tak kirim. Jadi dasar kalian nanti ini tak kirim. Kalian baca aja ini, ya. Kalian baca aja, maka kalian bisa menghafal untuk sinonim. Ya. Waduh. Pil, file, petil, ada flora, ada forum. Ini baca lepas saja. Membaca lepas. Ambil membaca dengan sambil saja. Ini adalah kata-kata, ya, kata-kata yang sering disinonimkan. Nah, kemudian antonim itu adalah lawan kata. Contoh cacat. Apa lawan kata cacat? Kalau Kurang. antonim mungkin agak mudah. Kurang. Kurang. Cacat. Kurang. Lawannya Sempurna. Oh, sempurna lah. Oh iya, benar. Lawannya. Antonim. Sempurna. antonim itu Oh lawan. iya, iya. sudah ada shorthand di situ. Isi yang Krisis. Krisis nih. Apa lawan kata krisis? Stabil. Stabil. Kayak gini lah, krisis kan. Capable. Dia capable. Capable itu mampu, Kata. pintar, sanggup. Lawannya Bodoh. Lambat. bodoh. Nomadik. Nomadik itu kalau sekarang saya bilang nomaden. Pindah-pindah terus. Nah, berarti kalau anunya menetap. Menetap. Itu contoh lawan katanya. Khas. Memiliki kekhasan. Khas itu kan berarti tertentu. Berarti lawannya adalah umum. Khas itu kan khusus, ya kan? Lawannya menjadi umum. Sporadis. Sporadis itu pung 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 pung. Sporadis itu Jarang. Berhenti. jarang. Ya. Jangan. Cocok. Apakah sering? Sporadis itu sering. Tadi menjadi jarang. Lawannya. Pejal. Pejal itu padat, tidak ada celah sama sekali. Berongga. Pilurens. Aduh, ini apa pilurens? Piluren itu jahat, ya. Jadi lawannya baik. Masa pilurennya yang kita belum pernah dengar. Rawan, Aman. 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 Amatir. Nah, ini dekat-dekat semua. Jago. Amatiran. Dia amatiran. Jago. Jago. Amatiran. Kalau amatir itu lawannya champion, juara. Ya, lawannya adalah juara. Amatir, lawannya champion, juara. Absurd itu tidak jelas. Ya, absurd itu tidak jelas. Masuk akal. Masuk akal. Lawannya canggih. Kuno, no. Sederhana. Canggih itu kan ribet. Canggih itu selalu identik dengan ribet. Apa terlalu banyak, maka dia jadi sederhana. Nah ini adalah contoh-contoh soal untuk antonim. Biasanya sinonimnya 3, antonimnya ada 3. Ya. Nah ini juga contoh-contohnya. Lawan kata. Oke. Nah ini rangkuman untuk lawan kata. Jadi nanti kalian baca ini aja untuk lawan kata, maka kalian bisa sama juga bacanya baca lepas saja. Kata-kata soal yang keluar itu
abjadnya itu abjad yang nggak jauh. Yang kedua dia paling banyak terdiri dari 3 suku kata. Biasanya cuma 2 suku kata. Ape, Afrika, Atika, abolisi. Paling banyak itu 3 suku. Ya. Nah, mungkin dia yang panjang. Nah, jadi saat kalian menghafalnya kalian sudah bisa jalan. Nah, ini materi anunya bisa nanti dibaca, nanti tak kirim ke kalian untuk yang antonim. Nah, sekarang analogi. Nah, analogi ini yang menarik. Analogi itu soalnya begini. Bulan, titik 2 bumi. Kita langsung harus cari hubungan 2 ini. Ya, harus kita cari kata-kata kita sendiri. Ya, cari kata-kata. Misalnya kita dengan bulan mengitari matahari, berarti kata mengitari kita pegang. Betul kan, bulan mengitari matahari. Lalu bumi, tadi kita sini ambil kata mengitari. Bumi mengitari matahari. Jadi kita harus mencari kata di tengah hubungan itu. Contoh lagi, mana yang itu contohnya, nanti kita langsung ke soal. Kita lihat soal. Lihat sekarang. Kakak tua merpati. Bayangkan dulu, kakak tua merpati. Kakak tua merpati. Berarti sama-sama jenis burung, ya kan? Oke. Mana yang dia sama-sama yang sama jenisnya? Kupu-kupu. Apa? Elang kupu-kupu. Elang kupu-kupu, jauh. Bukan, ya? Gurame kakap. Apa gurame kakap? Jenis ikan. Nah, sama. Jadi dia jenisnya. Kakak tua merpati, oh jenis burung. Oh, gurame kakap itu jenis ikan, ya. Belajar pandai. Jika kita belajar, kita jadi pandai. Nah, begitu. Jadi cari kata. Jika kita belajar, kita jadi pandai. Itu yang pertama. Yang kedua, cari juga kata kerja. Ini kan belajar. Berarti yang Berpikir. B. Jika kita berpikir, kita jadi arif. Nah, betul. Jadi selalu buat kata di samping kata itu. Sehingga Sehingga kalau kita kita bisa langsung dapat. Kampung sawah. Jadi kita langsung deh. Berarti kalau di kampung itu identik dengan sawah-sawah, gitu kan? Di kampung itu identik dengan sawah-sawah. Berarti di kampus identik dengan perpustakaan, tidak di sekolah juga. Atau gedung. Di kota itu identik dengan gedung. Jadi selalu kita menghubungkan ya kata-kata itu supaya dia lebih mudah. Apoteker obat. Berarti apoteker pembuat obat. Lalu yang mana? Masakan. Ya, koki pembuat masakan. Apa? Desibel suara. Desibel itu alat pengukur. Jadi desibel itu alat pengukur suara. Suhu temperatur. Temperatur. Ya. Nah, Suhu, temperatur. Oke. Lanjut lagi. Petunjuk, afirmasi. Afirmasi ini juga petunjuk, tapi petunjuk lebih keras. Jadi afirmasi itu petunjuk keras. Jadi didenda. jangan saja berarti jangan cuma didenda tapi ditahan juga. Oke. Kaki sepatu. Topi kepala. Jari. Topi kepala. Ayo, kaki sepatu. Topi kepala. Hati-hati ya. Telinga
Anting. Kenapa? Kenapa Di situ, nggak Pak. topi kepala? Terbalik. Ya. Kalau di sini tadi kepala, Oh, topi. topi is oke. Atau di sini jarinya di sini, cincinnya di sini. Oh. Ya. Oke. Bisa ya memahaminya kan? Air menguap. Harus cari kata terus. Berarti air dipanaskan, menguap. Berarti kata-katanya dipanaskan. Air dipanaskan, menguap. Es dipanaskan, Cair. 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 Jadi selalu mencari kata di tengah. Bangsa etnologi. Etnologi ini ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang Alam. Biologi. Terbalik ya. ya. Astronomi itu bintang. Ini dekat-dekat nih. Orang bilang Alam. biologi. Ya. Biologi itu bukan alam, makhluk hidup. Geografi itu bukan bumi, tapi kependudukan. Berarti patologi. Patologi itu ilmu belajar tentang penyakit. Patologi. Rambut gundul. Langsung bayangkan, tidak berambut gundul, kan gitu. Tak. Otak. Nah, Oh, balik ya. tidak botak Terbalik. kepala, no. Terbalik. Kan tidak kebalik. Oke. BB. B, tidak berpakaian Bugil. bugil. Nah, Ya. oke. Mawar merah. Mawar identik dengan warna merah. Merah mawar, Ini putih. putih Mati. Presiden negara. Ayah keluarga. keluarga. Oke. Nah, ini yang disebut dengan soal analogi. Ya, analogi itu hubungan. Ya, antar hubungan. Jadi tadi ada sinonim, ada antonim, ada Analogi. analogi.